Ya, ada cerita mistis ya atau mitos ya adik-adik. Ini cerita yang turun temurun dan sampai sekarang ini masih dilakukan, yaitu sebuah gundukan tanah atau makam atau kuburan. Jadi adik-adik ini duduk di atas kuburan ya. Tapi dulu ya. Jadi ini dulu ditutup tanah atau gundukan tanah dan dipakai untuk kuburan atau makam. Nah, akhirnya lubang itu digali ya sambil memindahkan makam. Jadi atas persetujuan Bapak Bupati, makam-makam tersebut dipindahkan ke arah utara dari rumah-rumah penduduk. Itu ada pohon kamboja ya, ada bisa lihat di situ, dipindahkan ke situ semuanya untuk dilanjutkan penggalian secara massal. Ternyata semakin dalam tikus itu semakin banyak sekali dan dibunuh ya sama warga dusun Dinuk Desa Temon ini. Akhirnya setelah kurang lebih dilakukan penggalian selama 2 tahun, ditambahkanlah sebuah candi ini ya, atau struktur candi ini ya, tapi masih belum bagus ya karena belum dilakukan pemugaran. Setelah dilakukan penggalian itu, maka karena memang belum ada penelitian lebih lanjut, maka masyarakat menyebutnya ini adalah candi ya. Jadi karena memang saat ditemukan itu banyak sekali tikus, makanya disebut candi tikus. Namun menurut para ahli atau arkeolog, ini adalah sebuah petirtaan suci atau pemandian suci pada masa atau pada era kerajaan Majapahit ya, yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Kenapa kok disebut pemandian suci? Adik-adik nanti bisa lihat ke arah utara candi itu ada pancuran ya, yang sebanyak 49 buah yang terbuat dari batu andesit. Yang namanya pancuran itu pasti berlubang dan mengeluarkan air ya. Jadi karena memang ini adalah pemandian suci. Kenapa? Di pancuran itu juga mempunyai 2 jenis ya, yang berbentuk kepala makara dan bunga padma. Ya, adik-adik tahu bunga padma? Bunga padma itu adalah bunga teratai ya kalau sekarang itu ya. Itu adalah bunga yang disucikan atau dianggap suci oleh pemeluk agama Hindu. Satunya lagi berbentuk kepala makara. Itu seperti mahkota ya. Hewannya itu ada, itu hewan yang ada seraut ya, yang juga dianggap suci oleh pemeluk agama Hindu Buddha. Dan ada lagi sketsa atau terminatur candi. Ada candi besar yang dikelilingi oleh candi-candi kecil. Itu adalah replika dari Gunung Mahameru yang ada di Hindia. Itu adalah gunung suci juga ya, yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu. Adik-adik tahu kalau belum ke sana, belum pernah ke sana, sama seperti saya. Jadi Gunung Mahameru itu adalah ada gunung besar, adik-adik bisa browsing ya, dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Nah, makanya diaplikasikan ke candi tikus ini. Ada candi besar ya, yang sekelilingnya itu dibangun candi-candi kecil. Nah, makanya melihat dari replika dan juga bentuk dari pancuran, maka ini disebut petirtaan atau pemandian suci. Ya, adapun ukurannya ya dari ya, ukurannya ini berbentuk bujur sangkar. Jadi panjang sama lebarnya itu dan tingginya itu 5,2 meter dari permukaan tanah, dari dasar lantai. Ya, itu ada lantainya dari ya, sampai ke puncak candi. Jadi tingginya 5,2 meter ya, sedangkan panjang dan lebarnya itu sama, 22,5 meter persegi. Tingginya 5,2, luasnya 22,5 meter persegi. Jadi adik-adik, candi ini pada tahun 1995 pernah dipugar ya oleh Dinas Cagar Budaya saat itu pernah dilakukan pemugaran ya. Adik-adik bisa lihat candi yang habis dipugar bentuknya, fisiknya kelihatan dari sekarang. Adik-adik bisa lihat yang sebelah selatan ya,
itu batanya sedikit berlumut ya, warnanya beda dengan yang ada di sebelah barat, itu agak cerah atau merah. Nah itu masih asli, sedangkan yang sebelah selatan atau sebelah kiri itu adalah hasil pemugaran. Jadi bedanya visinya seperti itu. Ada lagi yaitu ada seken. Nah itu berarti hasil pemugaran, itu pernah dibugar sebelah paling selatan, itu karena kondisinya sangat rusak parah ketika dilakukan penggalian atau pencarian tikus itu ya secara massal. Itu pernah dibugar ya, dan diresmikan pada tanggal 21 September 1985. Itu hasil bata atau pemugaran dari candi ini. Ya, ada cerita mistis ya atau mitos ya, adik-adik. Ini cerita yang turun temurun dan sampai sekarang ini masih dilakukan, yaitu air yang ada di Candi Tikus ini masih banyak yang percaya bisa untuk mengusir hama tikus ya. Jadi saya ulangi, ini adalah mitos. Jadi boleh percaya, boleh tidak, tapi hampir setiap hari itu ada yang kesini minta air. Jadi para petani ya, baik dari sekitar Trowulan ataupun dari luar kota ya, bahkan sampai ke Indramayu, Demak ya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, itu ketika sawah mereka itu diganggu atau dirusak oleh hama tikus, beliau mengambil atau minta air yang ada di Candi Tikus. Jadi ini ya kisah cerita rakyat yang saya alami dan saya dengar. Ya, dari sini ada yang ditanyakan, adik-adik? Silakan. Atau ceritanya mungkin kurang lengkap, bisa ditanyakan. Cukup? Ya, adik-adik bisa dilanjutkan pengamatan. Nanti sambil mencocokkan apa yang saya katakan tadi ya. Ada pancuran 49 buah, tapi sekarang masih tersisa 17 ya. Sisanya ada disimpan di museum ya, karena rusak, patah dan lain sebagainya. Itu demi keamanan disimpan di museum. Ada sudah ke museum tadi? Nah, di situ ada pancuran yang seperti yang ada di Candi Tikus, itu berarti dari sini, ada ya. Oke, sementara ini dulu yang bisa saya beri penjelasan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi penjelasan dari yang menjaga di Candi Tikus ini menerangkan bahwa di sini airnya masih dipercayai oleh masyarakat di Jawa Timur ini ya, untuk mengusir hama-hama tikus ya. Jadi begitulah ceritanya Candi Tikus ini. Sebenarnya ini dulu adalah sebuah makam leluhur. Ini kita bisa mengetahui asal usul Candi Tikus ini.
Jadi sangat ramai sekali sekolah yang ingin tahu sejarah ya. Memang harus harus tahu memang ya, untuk anak-anak kita ya. Dan lebih sampai di sini dulu ya percobaan kita ya di asal-usul Candi Tikus ini, dan bahwa sebenarnya akhirnya sampai sekarang masih dipercaya untuk mengusir hama tikus. Nah, di sini tempatnya. Oke, bosku-bosku, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya akhiri. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.